Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Ngutips alias Ngulik Tips di bulan Maret, 1 bulan penuh kita live Instagram dalam rangka memperingati Hari Pendengaran Sedunia 2023. Nah, tamu kita kali ini luar biasa, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu siapa saja yang sudah mendukung acara kita, yaitu Perhati KL cabang Yogyakarta dan Jawa Tengah, ada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Surabaya, Rumah Siput Indonesia, Gema Learning Center, Sekolah Baruku, Sekolah Aluna, Sonova, Medel Indonesia, Kasum Hearing Center, Koklear, Perhati KL Cabang Jatim Utara, dan UPTD ABK Sidoarjo. Oke, terima kasih banyak kepada semua yang mendukung. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Verna Anindita. Bu Verna Anindita ini beliau sudah bergabung. Saya terima dulu. Saya akan bacakan selintas tentang beliau. Beliau adalah orang tua. Halo Ibu. Halo, Apa kabar? Assalamualaikum. Apa kabar baik? Bu Sinta apa kabar? Bu Verna izin saya. Baik, alhamdulillah. Izin saya bacakan CV-nya sebentar ya. Siap, ini siap. Saya ringkas ya karena banyak banget. Oke, siap. Ya, jadi Bu Verna ini adalah orang tua dari anak yang mengalami gangguan pendengaran. Beliau ini aktif menjadi narasumber di berbagai acara, menjadi bintang tamu di berbagai acara, dan mengikuti seminar, juga cukup banyak seminar yang sudah diikuti tentang dunia parenting dan dunia keABK-an. Dan yang paling penting adalah beliau ini adalah orang tua yang sangat aktif berbagi di media sosial, memotivasi para orang tua gitu ya, terutama orang tua yang mengalami ABK gangguan pendengaran. Apa kabar Ibu? Ya lupa satu lagi yang juga wow, beliau juga menulis ada beberapa karyanya, yaitu Titipan dari Surga, kemudian yang terakhir adalah Aku Merawat Alat Mendengarku Sendiri. Luar biasa Ibu. Terima kasih, Bu. Sebetulnya sudah lama banget ya kami dan saya pribadi ingin sekali ngobrol-ngobrol dengan Bu Verna. Alhamdulillah hari ini kesampaian. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktu buat kita. Sama-sama Ibu, aku juga senang banget diajak ikut serta di acara ini, apalagi bulan Maret ini kan, ini ya bulannya pendengaran kan, jadi seneng deh aku diajak sama Bu Sinta. Bulan kita ya Bu ya, betul, karena anak-anak kita kan mengalami. Ya, begini Bu Verna, sebelum kita ngobrol ini ya, kita kan sering sekali mendengar atau membaca bahwa anak-anak yang gangguan pendengaran, terutama yang kemudian dia diintervensi sejak dini gitu menggunakan teknologi pendengaran yang sesuai, dan dia dihabilitasi dengan metode auditori verbal atau ya habilitasi mendengar. Kemudian setelah proses yang cukup lama gitu, memang harus berproses, memang butuh usaha luar biasa dari tim, terutama dari orang tua, akhirnya anak-anak ini bisa mendengar cukup baik, bisa ngobrol, berkomunikasi verbal cukup baik, dan bisa juga bersekolah di sekolah umum dengan cukup baik pula. Artinya mereka bisa kita bilang setara gitulah dengan teman-temannya yang tidak mengalami gangguan pendengaran. Namun kenyataannya kan tidak semua anak tuh prosesnya mulus gitu ya. Berliku-liku dan ada yang liku-likunya ini benar-benar tanjakan, turunan gitu ya, yang wow gitu bagi orang tua, termasuk diantaranya Bu Verna gitu ya. Syahnas ini kebetulan lika-likunya warna-warninya itu cukup banyak sekali. Nah, sebelum kita ngobrolin itu ya Bu Verna, bisa nggak cerita awal dulu waktu Syahnas pertama kali didiagnosa gangguan pendengaran?
Iya, jadi itu CNS itu pertama ketahuan ya diagnosis gangguan pendengaran itu di umur 18 bulan. Sebenarnya kalau kita ngulik lagi dari umur 1 tahun itu saya udah curiga gitu. Curiga karena nih anak tidak babbling gitu. Maksudnya ini kan anak ketiga ya buat saya gitu. Jadi 1, 2 itu bahkan dari anak saya yang pertama dulu itu tuh saya tuh udah sangat milestone minded gitu loh. Jadi benar-benar kayak dulu tuh bahkan nggak ada internet. Dulu tuh anak pertamaku tuh lahir 2009 dan nggak kayak sekarang akses informasinya gitu. Dulu kan ada tuh yang buku pink itu tuh buku KIA itu. Nah itu tuh aku centang tuh satu-satu. Oh 3 bulan sudah merangkak, anakku udah merangkak belum ya? Oh sudah, oh nah, gitu kayak gitu. Jadi dari pengalaman itu aku menyadari bahwa Shanas kok tidak babbling gitu. Hampir tidak ada dia babbling. Memang aku tidak berharap dia berbicara ya di umur setahun, tapi kan at least babbling gitu. Nah, sayangnya saat itu ketika aku ke dokter anaknya, dokter anak cuma bilang simulasi lagi ibu, simulasi gitu. Nah, lalu kemudian untung waktu itu aku bilang, dok ini saya sampai umur berapa ya? Saya yakin anak saya nggak kenapa-kenapa gitu. Dia bilang, udah 6 bulan ya bu, 6 bulan ibu balik lagi gitu. 6 bulan bener aku balik lagi ke dokter yang sama. Akhirnya si dokter ngasih rujukan ke dokter THT, tes pendengaran. Karena waktu itu nggak ada, tidak ada yang ini ya, belum ada prosedur kalau sebelum bayi pulang itu harus OAE dan segala macam itu belum ada waktu Shanas lahir gitu. Jadi ya udah jadi pas 18 bulan balik lagi tes BERA dan segala macam lengkap semuanya ya benar akhirnya terdiagnosis gangguan pendengaran sensorineural itu awal banget tuh di situ dan setelah itu ya langsung pakai ABD. Nah, itu Kenapa Bu? Bu Verna tinggal di mana tuh waktu itu? Waktu itu aku masih tinggal di Pekanbaru, jadi belum tinggal di sini. Jadi kita masih di Pekanbaru dan itu kan masih terbatas banget juga ya gitu. Maksudnya di Jakarta saja saat itu terbatas, apalagi di daerah lebih-lebih terbatasnya. Kemudian setelah dia pakai ABD, ternyata progresnya tidak terlalu bagus, begitu? Jadi setelah dia pakai, jadi kan awalnya, nah saat itu saja FVT saja tidak ada loh. Kalau Bu Cinta ingat, Bu Cinta kan pernah ya main ke Pekanbaru waktu itu ya. Jadi FVT saja tidak ada. Dan itu waktu pas pertama aku datang ke rumah sakit itu ya, jadi kan waktu itu dirujuk ke rumah sakit ke itu ada rehabilitasi gitu. Dan si dokternya bilang gitu, jadi dokternya tadinya aku pikir anakku mau langsung TW kan, terus dokternya bilang ibu ini nggak bisa TW, anaknya baru 18 bulan gitu, fungsi oralnya juga nggak akan memang belum berkembang sempurna gitu, ibu harus FVT. Nah aku bingung apa itu FVT gitu kan, maksudnya kayak nggak pernah dengar, tapi di sini nggak ada bu gitu. Jadi harus waktu itu berada di Jakarta gitu, nah jadi harus ya udah, jadi saat itu kemudian aku ngambil bolak-balik gitu ya dari Jakarta ke Pekanbaru untuk FVT. Jadi awalnya itu memang benar-benar concernnya adalah ini dulu habilitasi pendengaran aja dulu kan gitu. Di kemudian dan sempat di masa-masa itu Shanas punya masalah infeksi telinga tengah. Jadi Shanas tuh memang punya riwayat infeksi telinga tengah. Jadi dia sempat operasi adenoidektomi waktu itu. Jadi pakai ABD pun tidak efektif karena kan bolak-balik telinga tengahnya muncul lagi maksudnya gitu kan cairannya muncul lagi, jadi infeksi lagi, jadi harus buka lagi ABD-nya dan ABD-nya juga nggak berfungsi dengan maksimal kan karena ada si cairan itu tadi gitu. Nah disitulah kemudian setahun kemudian akhirnya diputuskan untuk implan koklea, tapi hanya sebelah karena sebelah lagi masih tercover dengan ABD-nya gitu. Dan lanjut kemudian fokus habilitasi pendengaran terus sampai di 2 tahun aku mulai lagi nih cek lagi milestone-nya. Harusnya nih kan kita udah ngitungnya itu bukan lagi kronologis kan, kita hitungnya sudah umur pendengaran gitu karena gitu, apalagi sudah mulai implan koklea, jadi mulai lagi dari 0 umur pendengaran. Nah setelah itu mulai lagi checklist, harusnya umur 2 tahun umur pendengaran anakku harusnya bisa apa nih gitu, harusnya sudah bisa A, B, C, D, tapi semuanya tidak terchecklist gitu kan, berarti wah ada apa lagi nih. Nah disitulah kemudian mulai asesmen dan cari ini itu, baru akhirnya ya satu persatu puzzle itu terkumpul gitu, sampai ternyata cek kromosom juga, sana tuh sampai di titik cek kromosom, dari cek kromosom juga ketahuan bahwa ternyata kromosomnya tidak ada yang tidak sempurna gitu, dan itu menyebabkan juga ya namanya kromosom, harusnya tubuh kita kan terbentuk dari DNA gitu ya, harusnya kromosom sempurna tetapi ada yang tidak sempurna, ya pasti perkembangannya itu berpengaruh gitu.
Panjang. Gini nggak, panjang, tapi gini nggak Bu Ferna, pada saat anak kita implan gitu ya, pada saat Syahnas implan, itu kan kita ngerasa seolah hope gitu ya, wah ini hope gitu ya. Terus kita berusaha untuk ya memaksimalkan gitu ya, kita melakukan apapun yang dikatakan oleh terapis, oleh dokter, oleh audiologis untuk melakukan semuanya itu untuk Syahnas. Dan kemudian kata Bu Ferna tadi, ternyata dia harus cek ini, cek itu, milestone tetap tidak terpenuhi, kemudian ada masalah di kromosom, itu sempat gini nggak, aduh down gitu, atau tetap kenceng aja gitu? Down Ibu, aku tuh kadang yang tidak terlihat sama orang itu adalah kadang-kadang ya, itu sambil nganter Shanas misalnya. Kan kadang kita sering berdua aja ya nganter Shanas. Itu Shanas di belakang nitip. Aku tuh bisa sepanjang jalan tuh nangis gitu. Kayak, ini kenapa ya nggak selesai-selesai kayak gitu-gitu. Apalagi kadang nih ada yang berbarengan nih sama teman-teman seangkatan gitu. Misalnya pakai alat yang sama, terapi di tempat yang sama gitu. Playdate bareng, main bareng. Anak dia udah di sini, anak kita di sini-sini. Aduh, itu hati rasanya kayak, cuman kan energi kita terbatas sih Bu. Maksudku kalau aku terus-terus meratapi gitu nih, ini kenapa anakku begini, terus apalagi kemudian sampai dalam tanda kutip tersinggung gitu ya. Kan ada ya misalnya kayak orang tua karena dia merasa ini anak kok, anakku enggak, anak dia udah segini gitu. Terus setiap kali anaknya posting sesuatu, kita yang jadi kecil hati gitu. Energiku habis untuk begitu gitu. Sementara energiku terbatas dan Shanas nih butuh energi yang besar gitu. Jadi ya aku berusaha untuk ya udah ini sementara nih yang kayak gini-gini simpen dulu nih dalam lemari gitu. Pakai logika aja dulu gitu. Bener-bener pakai logika. Oke, aku harus apa? Aku harus ngapain gitu. Saatnya mau nangis mah nangis gitu. Saatnya pengen lagi capek-capek gitu. Saatnya misalnya mau marah-marah ya marah-marah gitu. Tapi udah gitu udah gitu. Jangan lama-lama. Itu balik lagi. Oke, gue harus ngapain gitu. Itu sih. Kan teorinya nih ya, teorinya kita harus fokus sama anak, kita jangan membandingkan anak kita dengan anak yang lain, tapi kan nggak bisa gitu ya, karena kita main bareng gitu dengan orang tua yang lain, jadi mau nggak mau memang hati ini kita nggak bisa kunci gitu ya, pikiran kita nggak bisa kunci ya, tetaplah itu masuk. Nah sekarang ceritanya gimana nih, akhirnya dia ternyata bukan masalah gangguan pendengaran saja kan, masalah kromosom dan lain-lain. Sebetulnya masalah Shanas ini apa aja sih Bu? Jadi masalah yang muncul itu adalah dia punya sensory processing disorder gitu. Tapi bukan, jadi waktu itu dari asesornya belum menegakkan ini autis ya, dan kelihatan juga bukan autis gitu. Cuman ya itu tadi punya, jadi otak si Shanas itu tidak bisa memproses sensori seperti layaknya otak anak-anak lain gitu ya. Kalau sekarang kan ada istilah neurodivergent, nah itu salah satunya ya itulah gitu yang terjadi pada Shanas gitu. Nah jadi awalnya itu tadi karena tadi milestone-nya tidak ada perkembangan yang signifikan dengan stimulus yang sudah cukup baik gitu. Jadi kan beda cerita kalau stimulasinya aja nggak baik. Nah itu kan beda cerita ya. Kita boleh, oh berarti kurang sempurna. Maksudnya stimulasinya memang kurang, harus ditambah lagi. Tapi kan di kasusnya Shanas ini stimulasinya sudah cukup baik gitu. Tidak hanya di terapi, tapi juga di rumah. Saya bisa pastikan bahwa dia terini dengan baik. 2000 kata per jam itu sudah gitu, sampai bawel banget, sampai waktu itu sampai di titik katanya jangan terlalu bawel juga, nanti anaknya jadi nggak mau ngomong gitu kan, karena ibunya ngomong terus gitu, jadi dia nggak ada kesempatan untuk berbicara gitu. Nah itu semua sudah, tapi kan tidak ada perubahan yang signifikan. Ya itu kita asesmen, akhirnya kita asesmen. Itu juga mencari asesmen juga bukan perkara yang mudah gitu, padahal kita udah di Jakarta nih ceritanya, tapi tetap aja sulit gitu. Ke psikolog anak juga saya ingat nih ya, tapi waktu itu psikolog anaknya sampai bilang gini, saya kan bilang, Bu, anak saya sudah diimplan koklea dan ini sudah 4 tahun, harusnya anak diimplan koklea dengan gangguan pendengaran itu sudah bicara, tapi anak saya tidak bicara satu kata pun. Si ibu akhirnya bilang gini, Ibu lupakan saja apa yang sudah ditanam, Ibu fokus saja, meskipun tidak bicara, anak juga punya potensi gitu. Saya ingat nih waktu itu si psikolog ya, karena memang ya itu maksudnya ya itu terbatas kan gitu, terbatas profesional yang benar-benar paham tentang gangguan pendengaran itu juga terbatas banget gitu. Sampai kemudian ya udah aku cari-cari lagi, asesmen lagi,
disitulah ada di satu tempat, di situ kemudian ditemukan bahwa oh iya Sanas ini punya sensory processing disorder gitu. Dan terus kan fisik dia juga kecil Bu, jadi kalau membandingkan dengan anak seumurannya, dia itu kecil banget Bu. Jadi kayak anak umur waktu itu dia sudah 5 tahun, tapi anak dia kayak umur 3 tahun. Nah itu kan berarti ada something lagi tuh. Balik lagi nih ke dokter anaknya, aku bilang dok gimana nih, gini kok anak saya kecil banget ya gitu, padahal anak saya makan gitu. Maksudnya secara nutrisis ya cukup baik lah gitu. Nah itu akhirnya di situ dirujuk ke endokrin, ya dokter anak tapi konsultan endokrinologi gitu. Nah dari situ kemudian dites, tesnya juga bukan sedikit, tesnya banyak, ini itu sampai akhirnya ke tes kromosom, yaitu akhirnya ternyata kromosom X Sanas itu yang harusnya berpasang-pasangan tetapi ada yang rusak. Dan itu yang menyebabkan akhirnya termasuk salah satu penyebab dari rusaknya kromosom itu diagnosisnya itu Turner syndrome, tapi yang mozaik Turner syndrome gitu. Nah itu salah satu penyebabnya adalah gangguan sensori, juga hearing loss juga bisa disebabkan oleh itu gitu. Ya gitu sih. Okay. Jadi itu akhirnya puzzle-puzzle itu terkumpul. Sebelum kita lanjut nih, ini banyak kata-kata yang mungkin saya nggak tahu gitu ya, atau ke teman-teman juga nggak tahu. Jadi bisa dijelasin nggak tadi processing processing sensory disorder ya, itu kemudian sindrom apa itu tadi juga, itu sebetulnya apa sih itu? Ya, jadi kalau sensory processing disorder itu tadi gangguan ya gitu, gangguan otak anak yang tidak bisa memproses sensori gitu. Dan kan kalau kan saya yakin Bu Sinta pasti tahu tuh yang perkembangan anak itu yang segitiga perkembangan anak itu kan tuh paling piramid itu paling bawah adalah sensori. Jadi ketika kan itu adalah pondasinya, ketika si pondasi sensori itu selesai dengan baik, tentu kan ke atasnya itu juga makin baik. Paling atas ada kognisi kan, itu untuk untuk bekal akademis anak gitu. Nah, untuk anak-anak pada umumnya, anak-anak tipikal kan biasanya sensori itu terselesaikan dengan baik. Ya tentu harus distimulus juga gitu, harus ada stimulasi. Tapi kan nggak harus tidak harus ada program tertentu gitu loh. Gitu. Cukup di rumah aja dengan orang tuanya cukup aktif misalnya kayak gitu-gitu kan pasti terstimulasi dengan baik. Nah, Sanas karena itu tidak, jadi otak Sanas tidak bisa memproses itu secara alami dan itu butuh program gitu. Jadi ya intinya di situ sih. Jadi sensorinya tidak terselesaikan dengan baik, makanya kemudian akhirnya yang di tengahnya aja kan, yang verbal itu ada di tengah gitu, itunya juga nggak keluar gitu. Dan benar ketika sensori, ini pengalaman aku ya gitu, jadi ketika sensori mulai ini PR satu-satu mulai, oh ini mulai 90%, ini mulai 100% gitu kan, segi sensori segala macam itu, kata-katanya mulai keluar satu persatu, dan alhamdulillah sekarang semakin baik lah gitu. Kalau itu tadi sindrom tadi? Turner syndrome itu ya, Turner syndrome itu tuh itu masalah kromosom. Jadi pada dasarnya kan kita semua itu punya kromosom berpasang-pasangan. Ini hanya terjadi pada anak perempuan loh ya. Jadi anak laki-laki ini nggak terjadi gitu. Jadi karena kromosom X kan yang rusak itu adalah kromosom X. Kromosom X itu yang harusnya berpasang-pasangan, tetapi di Sanas itu kromosom X yang pasangannya ini rusak gitu. Jadi dia ada dua tipe Turner syndrome ini. Ada yang hilang maksimal, hilang seluruhnya itu disebutnya klasik Turner syndrome. Nah, kalau Sanas dia tidak hilang, kromosom X-nya ada. Makanya waktu itu pas dari awal tes kromosom dilihat jumlahnya ada, baru kemudian dilanjut tes berikutnya gitu. Pas di tes berikutnya baru ketahuan kromosom X pasangannya ini rusak. Nah, ketika kromosom X itu yang harusnya berpasangan dan sempurna rusak, sehingga DNA-nya tidak terbentuk dengan sempurna, dan itu yang menyebabkan pertumbuhan anak juga nggak maksimal, termasuk anaknya nggak bisa tinggi gitu, anaknya punya masalah sensori, dan bahkan bisa saja nanti anaknya nggak mens kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk sekundernya gitu ya, jadi nggak mens, itu harus ada terapi tertentu lagi, terapi hormon dan segala macam ya, seperti itulah. Ya. Saya gini nih Bu Verna, saya jadi ngebayangin ya, saya di posisi Bu Verna. Kemudian kita kan dengan anak gangguan pendengaran, kita kan sudah punya cukup banyak
PR gitu ya, harus ini, harus itu. Tetapi gimana? Ini mungkin juga bisa dibagi ke orang tua yang lain. Upaya-upaya yang dilakukan sampai akhirnya ketemu, oh aku harus ini, oh aku harus itu. Itu apakah tadinya Bu Verna rajin membaca, kemudian tahu harus kemana, atau ada dokter yang membimbing, atau gimana nih sampai akhirnya, oh aku harus ke sini, oh aku harus ke situ gitu. Ya, jadi aku dapat rujukan sih. Jadi rujukan ya dari semuanya gitu, dari terapis, terus juga dari dokter, dari semuanya gitu kan. Terus juga akunya juga cari-cari tahu gitu. Jadi kayak ya pasti karena gini loh. Aku tuh selalu berpikir bahwa profesional akan membantu kita ketika kita follow up. Nah, jadi memang jadi tuh kunci aku tuh selalu follow up ke siapapun yang megang Shanas gitu kan. Jadi kayak ini loh Bu, Shanas sudah gini-gini, Shanas masalahnya di sini, atau ini dok ini gitu. Jadi ketika di follow up kan jadi si dokter atau profesional lainnya kan bisa kayak oh oke, mungkin harus ke sini gitu. Mungkin coba rujuk ke sini gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Dan menurutku kadang-kadang kita tuh suka lupa untuk follow up gitu. Follow up itu tidak harus selalu yang sifatnya ada masalah ya. Kadang-kadang ada suatu progres yang baik juga kan harusnya follow up juga gitu. Bu, ini Bu 6 bulan anak sana sudah gini loh Bu, dia udah gini gitu. Jadi dengan gitu kan semuanya ikut terlibat aktif. Jadi mau nggak mau gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, kok aku nggak dalam tanda kutip tidak dipeduliin ya sama profesional, mungkin kurang follow up. Coba follow up aja gitu, di follow aja sampai profesional tuh nggak ada pilihan lain selain ngejawab kita gitu, aku bilangnya gitu kan gitu. Jadi dan aku yakin kok para profesional juga dengan senang hati menerima follow up dari orang tua gitu. Iya. Itu saya berarti kita harus follow up supaya kita juga tahu dan supaya profesionalnya juga update gitu ya, update kondisi terkini anak kita gitu ya, Bu Verna ya. Betul. Nah kan ya berarti dengan banyaknya masalah ya, maaf nih, banyak kan memang banyak sih. Betul. Ya dengan banyaknya masalah gitu, terus pasti ada terapi-terapi atau ada treatment yang diberikan oleh para profesional. Itu apa saja itu dan bagaimana kemudian Bu Verna ini melaksanakan PR-PR-nya yang dari terapi auditory verbalnya, kemudian dari tumbuh kembangnya dan lain-lain, itu gimana itu caranya? Ya, jadi kalau sekarang ini Shanas itu terapinya ada 3, ada EVT, terus TW, terapi wicara 2 hari, terapi SI-nya 2 hari, EVT 1. Jadi tuh abis tuh Senin sampai Jumat isinya terapi semua gitu. Jadi makanya juga waktu ini sekarang ini fokusnya Shanas itu benar-benar menyelesaikan PR-PR ini gitu. Jadi aku tidak sekolahin dia dulu gitu kan, walaupun sebenarnya udah agak-agak, aduh nih anak sudah 7 tahun belum sekolah gitu kan, sementara temennya gitu udah sekolah kayak gitu kan, juga di hati gimana gitu. Tapi balik lagi, ini tuh bukan tentang aku gitu, ini bukan tentang egonya seorang ibu yang pengen anaknya terlihat kayaknya biar sempurna gitu. Ini tentang Shanas gitu. Kalau misalnya mau dimasukin langsung sekolah sementara ini PR-nya masih banyak, apa nggak keteteran gitu. Jadi makanya aku benar-benar fokus ke 5 ini, ke PR-nya benar-benar ini. Jadi ya Senin sampai Jumat ngerjain ini. Kalau ada PR-PR juga semuanya karena sebenarnya kalau di ini kan satu sama lain itu berhubungan gitu. Jadi kayak PR dari FVT itu berhubungan dengan si TW gitu. Terus juga ke SI-nya gitu. Itu satu sama lain berhubungan. Makanya kita punya WhatsApp grup juga nih gitu. WhatsApp grup ke 5 orang terapis ini, nggak 5 orang deh, 3 gitu kan. 3 terapis dan ada audiolog juga dan lain-lain. Nah itu jadi supaya bisa sinkron. Jadi kayak PR ini, kerjaan ini gitu. Terus nanti hasil report dari ini bisa saling ya biar bisa sejalan lah. Supaya kalau nggak kan nanti bingung ya, nanti dari ini ke sini, apalagi kalau misalnya ada yang kontrak gitu. Gitu sih. Berarti ini kolaborasi timnya solid gitu ya Bu Verna ya. Insya Kemudian Allah, gini, ya, dan kemudian dari PR-PR dari banyak profesional ini Bu Verna aplikasikan semua di dalam keseharian Shanas gitu kan ya? Betul. Karena sebenarnya kan PR-PR yang dikasih itu bisa banget dipakai untuk hari-hari, apalagi FVT gitu kan gitu. Sebenarnya justru menurutku tuh lebih useful dan lebih bermakna ketika dipakai hari-hari daripada di saat sesi gitu. Kadang di saat sesi itu ya karena sudah dikondisikan anaknya seperti ini gitu. Tapi kalau kemudian misalnya Shanas belajar preposisi gitu ya, belajar
kan kalau dikondisikan kan cuman kadang-kadang anaknya nggak nurut gitu, disuruh sana coba ambil gajah di atas nih, dia nggak mau, apalagi kalau lagi moodnya nggak baik gitu kan. Tapi kalau di rumah malah lebih 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 bermanfaat gitu. Jadi kayak misalnya dia mau makan, oh Shanas mau makan, iya boleh, ambil piring ya di atas ini gitu. Jadi dan itu lebih bermanfaat menurutku. Jadi tidak yang anaknya juga nggak ngerasa sedang dites gitu kan. Iya. Karena kan, gitu anak kan memang nggak ada yang mau dites gitu loh. Itu udah hal yang normal kayaknya, hal yang lumrah gitu. Gitu Dan sih. itu juga lebih bermakna artinya ya. Jadi Shanas lebih paham benar-benar konsep itu tadi gitu ya. Betul, Terus betul. ini, nah, saya penasaran ini, kalau setahu saya atau mungkin saya yang kurang jauh mainnya ya, setahu saya kalau TW itu kan orang tua nggak ada di dalam ruangan gitu ya, Iya, setahu betul. saya. Tapi ada orang tua yang boleh hadir, ada juga yang terapisnya bilang ibu di luar dulu gitu. Nah ini gimana kemudian, apakah sana juga begitu, artinya orang tua tunggu di luar atau bagaimana nih, kok mama tetap tahu ya, orang ya mama Shanas tetap tahu gitu bahwa PR dari SI ini, dari TW ini, dan bisa mengaplikasikan semua itu ke dalam kesehariannya Shanas. Iya, sama sih kalau TW juga memang akunya nggak diizinkan masuk gitu, tapi 15 menit sebelum sesi berakhir itu biasa dipanggil ke atas gitu, dipanggil ke atas terus biasanya si terapisnya itu kasih ini note ya, hari ini Shanas belajar ini gitu, ininya ini dan segala macam gitu. Jadi nanti PR sama-sama kita ngerjain yang ini ya Bu gitu. Jadi ini gini gitu. Jadi kayak reportnya lah gitu, report harian gitu. Jadi dari situ. Terus kalau SI juga sama. Kalau SI kan kebetulan di rumah ya gitu, karena home visit gitu, terapisnya datang ke rumah. Tapi ya sama gitu. Jadi kalau misalnya lagi sesi SI biasanya aku tuh di kamar atau di mana, pokoknya biar gak mengganggu Shanas. Karena kalau lewat-lewat aja tuh anaknya langsung ke distract kayak gitu kan. Jadi setelah sesi baru nanti terapisnya ngasih tahu, ini Bu tadi kita belajar ini, kita PR-nya di sini gitu, tadi ngerjain ini, dan sekarang nanti programnya ke depan mau ngerjain ini gitu. Itu sih komunikasi sih sebenarnya paling penting, itu tadi balik komunikasi, baik yang secara langsung juga, nanti juga dari orang tua juga harus aktif gitu kan, kayak follow up atau misalnya ada masalah apa gitu, misalnya ngasih tahu tadi Shanas tuh punya masalah ini gitu di rumah, selama di rumah dia. Bu Verna keputus. Iya, nggak apa-apa, kita tunggu. Memang kadang-kadang sinyal itu suka bikin gemes gitu ya. Oke, nge-freeze tadi. Oke Bu, lanjut. Iya, berarti yang ke rumah itu SI, tapi kalau SIP sama TW datang ke center gitu Ya, ya. datang Dan center ya, betul. terus gini nih, anaknya Bu Vera bukan cuma Syahna, kan gitu ya. Berarti yang menstimulasi apakah memang mama saja, mama Syahna saja, atau kakak-kakaknya ini semua papanya dilibatin untuk berbicara dengan cara yang sama gitu ya, tips yang sama itu apa begitu? Kalau memang betul begitu, gimana cara mengedukasi anak-anak bahwa kalau sama Syahnas begini, itu gimana itu? Iya, memang idealnya semua harus ikut terlibat ya gitu. Di rumah pun juga sebenarnya ada misalnya kayak, oh nanti sama Shanas ngomongnya kayak gini gitu. Tapi memang sejujurnya kadang-kadang tidak bisa sesuai standar nih gitu. Kadang-kadang kan kita karena udah belajar langsung misalnya gitu kan, jadi udah punya standar nih, ibunya standarnya anak nanti ngomong sama anak, tapi kadang sama sama si kakak gitu atau sama ayahnya standarnya ya karena ini, jadi karena mereka tidak terlibat langsung, jadi ini, jadi ya memang kadang-kadang ada yang tidak sesuai standar yang dimau ibu gitu, karena itu bisa jadi kadang suka jadi ini kan, gak gitu ngomongnya tuh gini gitu. Tapi berlahan aku belajar bahwa ya nggak apa-apa gitu, at least yang penting ngomong aja dulu gitu, ya udahlah gitu. Karena kalau terus-terusan di toh juga sebenarnya untuk dari yang benar-benar lagi sesi itu kan udah ada jamnya. Ini kan lebih ke kehidupan sehari-hari gitu. Kehidupan sehari-hari kan memang kita nggak bisa nih ngikutin, harus punya standar yang persis kayak gitu ya. Minimal ya ngomong kayak gitu.
ya terus ya misalnya apalah, misalnya Shanas minta sesuatu jangan langsung dikasih gitu, kayak gitu-gitu, dan itu semuanya harus solid gitu. Nggak bisa nih misalnya Shanas misalnya waktu pas dulu ya, waktu zaman Shanas sebelum verbal gitu, dia pengen nunjuk sesuatu gitu aja, terus kita ngambil minum kasih gitu, misalnya sama ibunya nggak dikasih, tapi kemudian misalnya sama ayahnya atau sama kakaknya langsung ngambil kasih. Nah itu kan udah nggak sinkron ya. Nah kayak gitu-gitu sih yang misalnya jangan dulu gitu, misalnya kayak ntar jangan dulu, diem dulu biar dia bilang apa, paling minimal dia bilang num gitu misalnya, kayak gitu baru kita kasih. Nah kayak gitu-gitu sih yang semua harus terlibat kayak gitu. Tapi kalau yang lain-lain ya disesuaikan aja lah dengan kapasitas masing-masing lah gitu. Dan itulah sebetulnya kenyataan ya, Bu Verna ya, memang kita nggak bisa menuntut semua orang untuk seperti kita gitu ya, paham Shanas seperti kita. Dan keluarga itu kan miniatur dari lingkungan yang besar ya, yang akan Shanas hadapi di kelak kemudian hari kalau dia nanti sekolah atau bersosialisasi. Ada yang paham, ada yang tidak, yang memang begitu ya. Jadi sebetulnya dan dengan Bu Verna selalu melatih Shanas di dalam keseharian, mau nggak mau kakak-kakaknya kan jadi tahu juga ya, oh ternyata mama tuh begini. Jadi akhirnya secara tidak langsung mereka belajar dari Bu Shanas, Mama Shanas juga ya. Betul. Kemudian ini pertanyaannya ini mungkin gini Bu Verna. Dengan berbagai masalah yang Shanas alami, kemudian mau nggak mau kita melihat lingkungan anak-anak kita tumbuh tidak sama gitu ya dengan teman-temannya yang lain, meskipun kita tidak boleh membandingkan gitu kan. Itu apalagi Bu Verna aktif di media sosial, saya yakin seyakin-yakinnya banyak orang tua yang lain yang juga akan bertanya gitu ya, menghubungi, kemudian cerita anak saya sudah begini, anak saya sudah begitu. Mau nggak mau itu kita secara tidak langsung membandingkan juga akhirnya. Bagaimana kemudian Bu Verna ini harus berdamai dengan hati ya, bahwa target realistisnya Shanas itu seperti ini loh. Nah itu gimana? Kan itu kan nggak mudah ya, berdamai dengan hati, menurunkan ego, itu kan nggak mudah. Itu ada tipsnya kan? Iya, itu tadi. Jadi aku tuh belajar untuk mengubah mindset bahwa ini tuh sebenarnya kebutuhan Shanas loh, bukan kebutuhan bundanya loh gitu. Karena kadang-kadang kalau kita mikir kebutuhan bundanya tuh, tentulah bundanya tuh pengen, wah anaknya udah kayak gini gitu. Terus kalau misalnya nanti dalam tanda kutip dipamer gitu tuh, wah ini gitu. Karena waktu itu tuh aku pernah sama ada salah seorang tuh, dia bilang ini Shanas kok nggak ada, waktu pas Shanas belum ngomong ya, kok Shanas nggak ada hasilnya apa-apa ya gitu. Padahal kayaknya dia udah kemana-mana gitu. Wah itu langsung deg langsung. Tapi kemudian ya itu tadi, orang boleh berbicara apa saja, tapi kan kita yang kemudian memproses dan kemudian ya sudah, dia kan bertanya ya, nggak ada salahnya dengan bertanya gitu. Dan lagi itu karena ini kebutuhan, karena fokusnya adalah kebutuhan Shanas, bukan kebutuhan bundanya yang ingin anaknya seperti ini. Itu ya udah, kita lihat nih potensinya Shanas. Maksudnya saat ini Shanas itu realistisnya di mana gitu. Ya memang tidak bisa disamakan dengan anak-anak lain gitu. Memang berbeda, dan semua anak berbeda menurutku ya. Memang nggak ada yang sama gitu. Jadi ya itu sih, memang kalau menurutku kita harus belajar dulu mengubah mindset, karena semuanya itu adanya di sini, ada di mindset kita gitu. Ketika mindset kita sudah berubah, kita sudah menyadari bahwa ini tentang anak, ini tentang kebutuhan anak, bukan lagi tentang egonya orang tua yang pengen, oh aku pokoknya anakku harus misalnya sekolah umum gitu. Pokoknya anakku harus sekolah umum, harus anak si A bisa kok sekolah umum, pakai alatnya sama, mereknya sama, terapinya sama gitu. Pokoknya aku harus sekolah umum, sementara si anak ini ternyata ada kebutuhan lain yang harus diselesaikan. Tapi karena ego orang tua yang harus sekolah umum, dan kemudian akhirnya si anak tertatih-tatih, kan itu kan jadi semuanya nggak dapat kalau menurutku gitu ya. Yang dari segi ininya nggak dapat, dari segi akademisnya pun nggak dapat, kan itu disayangkan. Jadi memang harus diubah dulu mindsetnya bahwa yang sedang kita perjuangkan ini tuh kebutuhan anak, bukan kebutuhan orang tua. Dan ini sebenarnya berlaku untuk semua anak sih ya, bukan hanya anak kebutuhan khusus aja. Ke anak-anak yang lain juga gitu ya, karena kan anak ini ya, dia individu yang utuh, dia dirinya sendiri, dan kita nggak akan pernah bisa, meskipun dia lahir
dari badan kita, meskipun dia adalah DNA kita di dalamnya, tetapi dia adalah dirinya yang utuh gitu, dan kita nggak akan pernah bisa mengubah dia, mengkloning dia menjadi yang kayak kita mau tuh nggak akan pernah bisa gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang mudah kan ya. Betul. Untuk kita merubah mindset dan lain-lain. Kalau di Bu Verna sendiri sulit nggak sih? Sulit, pasti sulit, dan itu butuh proses yang panjang gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba tidur, bangun tidur, oh ya aku mau ubah mindset, ya gitu kan gitu. Pasti butuh proses yang panjang. Dan yang paling utama itu adalah kan otak kita itu bisa berubah ketika terpapar sesuatu ya gitu. Maksudnya terpapar sesuatu ini dalam arti ilmu gitu, terus segala macam, berkumpul dengan orang-orang yang memberikan efek positif gitu. Kayak hari ini aja gitu, mungkin dari lihat IG live aja kan terus bisa terpapar sesuatu, oh iya ternyata gini gitu. Jadi ya memang harus dari kitanya terus mencari, mengupgrade supaya kita terpapar banyak ilmu, terpapar banyak masukan, dan itu akan membantu untuk mengubah apa yang ada di dalam pikiran kita sih. Secara ya saya paham, tetapi secara praktek kan memang sulit ya. Ini saya gali terus nggak apa-apa ya, Bu Verna ya? Boleh. Karena ini pembelajaran yang sangat berarti kalau saya bilang untuk para orang tua gitu ya. Kalau kita punya mindset, kita merubah itu mungkin bisa pada saat kita tahu, oh ini memang anak saya, kita begini-begini. Tetapi bagaimana kemudian kita menghadapi pertanyaan-pertanyaan, kalau dari orang sih kita bisa cuek, dari keluarga besar gitu ya, yang kayak tadi, ini pertanyaan ini kok karena belum ada hasil, ini sudah kemana-mana kok begini-begini saja, itu mau nggak mau kan meruntuhkan ya, semangat sudah tinggi-tinggi, harus mau nggak mau sedikit down gitu ya, mau nggak mau. Itu gimana itu sebetulnya? Ya. Emang itu pertanyaan-pertanyaan itu memang, padahal yang nanya cuma nanya doang ya, tapi yang dengernya itu langsung hancur berkeping-keping gitu kan gitu. Ya itu emang PR luar biasa sih. Tapi kalau yang nanyanya misalnya bukan orang terdekat gitu ya, misalnya terutama bukan orang tua gitu. Jadi aku sih nggak terlalu ngambil pusing kalau orang lain yang bertanya gitu. Tapi kalau yang orang tua itu memang kadang-kadang suka ada beban tersendiri gitu kan gitu, apalagi misalnya terutama kalau sudah implan koklea, wah itu bebannya lebih besar gitu gitu. Jadi kayak yang karena implan koklea itu kan harganya bombastis, lalu ekspektasinya juga besar kan, kalau sudah implan koklea pasti dianggapnya sudah begini gitu, dan kita pun juga sejujurnya punya ekspektasi yang sama, tapi kemudian ketika setelah sekian lama tidak ada perubahan aku nggak bilang nggak ada perubahan sama sekali, ada, tetapi tidak seperti yang kita harapkan bersama gitu kan, dan itu emang luar biasa. Jadi kalau ditanya itu emang luar biasa. Tapi aku pernah ngikut salah satu hearing retreat, dan itu jadi membuka pikiran bahwa ketika orang tua bertanya, itu sebenarnya dia tidak pernah sebenarnya para orang tua kita maksudnya ya, berarti kakek neneknya anak-anak ini sebenarnya tidak pernah punya maksud untuk menyakiti gitu. Dan percayalah bahwa orang tua ini sebenarnya mereka itu punya punya rasa duka yang double daripada kita gitu. Kita kan berduka karena ini ngelihat anak nih ternyata gangguan pendengaran dan segala macam gitu. Sementara orang tua, selain dia melihat cucunya seperti itu, dia juga melihat anaknya gitu loh. Dia melihat bahwa, kok anak aku gini. Karena sebesar apapun kita adalah anak buat orang tua kita gitu. Dan orang tua itu nggak akan pernah tega melihat, walaupun ini anaknya udah mandiri, ini anaknya sudah hidup sendiri, tapi dia melihat anaknya, kok anakku kasihan amat membesarkan anaknya kayak gini, kayak gitu misalnya gitu kan. Dan itu duka orang tua kita itu, duka kakek neneknya anak-anak ini tuh double sebenarnya. Jadi makanya kalaupun misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang mungkin ya nih begitu dengernya kayak aduh kok gini sih ditanyain gitu, ya udahlah gitu, nggak apa-apa gitu, tinggal bilang aja, doain aja lah gitu, karena toh doa orang tua di atas segalanya sih gitu. Iya, berarti itu adalah bentuk kepedulian sebetulnya ya. Betul. Kepedulian dari orang.
ya orang tua kita, empati mereka gitu ya. Cuman kita yang sedang menghadapi masalah ini kita jadi menanggapinya kadang negatif gitu ya. Padahal sebetulnya itu adalah bentuk kepedulian, bentuk sayangnya mereka gitu ya ke anak dan ke cucu gitu ya. Saya tuh melihatnya Bu Verna ini kayak yang happy. Saya suka ikut medsos ya. Saya sering-sering lihat-lihat gitu ya. Apa namanya postingan-postingan itu semua kalau menurut saya penuh dengan edukasi gitu ya. Meskipun disampaikan dengan cara ya sambil lalu, sambil beraktivitas gitu ya. Saya tidak membayangkan bahwa sebetulnya di dalam hati dan pikiran pasti bergumul banyak hal gitu ya. Apalagi Syahnas juga baru reimplan ya, betul ya? Betul, 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 betul. Iya, jadi di saat sana sudah mengalami kemajuan gitu yang cukup membuat wah akhirnya dia verbal juga nih gitu ya. Akhirnya dia bisa ini juga itu juga, tapi kemudian ada masalah harus reimplan itu kita harus menata lagi ya Bu Verna ya. Betul, betul. Ya, jadi gini sebenarnya ya, yang terlihat di media sosial itu adalah yang kuizinkan orang-orang untuk melihatnya gitu. Yang tidak terlihat itu banyak sekali sebenarnya gitu loh. Jadi dan memang aku melihat bahwa media sosial ini kan sesuatu yang sifatnya having fun gitu. Makanya dari dulu aku juga bilang bahwa kalau kalian mau belajar, jangan belajar dari media sosial. Media sosial itu ibarat cemilan, cuman sekedar bikin kenyang tapi saat itu kalau mau belajar beneran yang dari buku, dari seminar, webinar. Nah, itu benar-benar kayak nutrisinya banyak, makanan pokok yang benar-benar kita butuhkan. Kalau media sosial ini ya sifatnya ya namanya orang ngemil gimana sih gitu kan, ya kenyang sih kenyang, tapi kan belum tentu ada nutrisinya gitu. Nah, jadi makanya apa yang aku izinkan ada di media sosial adalah apa yang kuizinkan orang-orang untuk melihat. Jadi ini nih, dan itu hanya sekitar 10% juga nggak nyampe dalam kehidupan yang sebenarnya gitu. Yang tidak dilihat, yang tidak diizinkan untuk dilihat itu banyak gitu. Kenapa aku tidak mengizinkan orang-orang untuk melihat ketika misalnya nih waktu lagi down, gitu lagi waktu pas kemarin proses sebelum reimplan gitu, wah itu downnya luar biasa gitu sebenarnya saat itu gitu. Tapi aku tidak mengizinkan orang-orang untuk melihat itu. Karena itu tadi, karena kan ada namanya vibrasi positif dan vibrasi negatif. Kita aja nih kalau ngelihat media sosial terus ngelihat orang-orang kok dia terus mengirimkan negatif, terus hal-hal ini kenapa sih kayak gini-gini terus padahal dia protes diri sendiri, misalnya ini kenapa sih gini-gini ini pemerintah gini, kita kan merasa tidak menyenangkan kan, tidak merasa nyaman dengan itu. Nah, aku pun begitu gitu. Aku ingin orang-orang ketika melihat di media sosial itu adalah yang diambil itu adalah hal-hal yang positifnya gitu. Dan ketika ada hal-hal yang sebenarnya sharing juga ke teman-teman yang lain gitu, tapi ya tidak terekam aja gitu, tidak off the record lah gitu. Jadi ketika nangis-nangisnya terus kayak gimana nih ya gitu, wah itu luar biasa gitu kan, kayak nangis-nangisnya dan segala macam, hanya tidak terekod aja gitu, karena itu tadi nanti semua orang ikut sedih gitu. Dan maksudnya ya ada hal-hal yang sifatnya ya ini nggak perlu dipublish kayak gitu sih. Ya, berarti kalau saya bisa simpulkan manajemen stresnya Bu Verna oke nih. Insya Allah Bu. Iya. Boleh dibagi nggak tips untuk manajemen stres itu seperti apa? Tips untuk supaya kita tetap termotivasi untuk ya ada rintangan, ada masalah, ya sudah kita nangis, kita capek, kita berhenti, kemudian setelah itu kita bangkit lagi. Itu gimana nih? Karena kita nggak boleh jatuh lama-lama kan ya. Apapun juga kita harus segera cepat untuk move on gitu ya. Itu ada tips kah yang bisa dibagi? Ya, jadi kalau menurutku menurutku itu kita tuh nggak bisa mengubah sesuatu yang memang tidak bisa diubah gitu. Jadi yang sifatnya tidak bisa diubah ya udah jangan terlalu dipikirkan gitu. Tapi yang apa yang bisa nih, kita bisa ngelakuin apa nih untuk misalnya gimana ya? Jadi bingung dari kata-katanya. Gini deh, misalnya semua emosi itu boleh, semua emosi itu adalah boleh dirasakan gitu, marah, sedih, mau apalagi tuh kecewa dan segala macam, itu adalah hal yang wajar dirasakan oleh semua orang.
Tapi yang kemudian harus kita perhatikan kan adalah tindakannya ya, tindakan dari emosi tersebut. Marah boleh tapi bukan marah-marah, sedih boleh tetapi bukan meratapi, kan gitu. Dan yang tidak kalah penting adalah yang harus diperhatikan itu adalah tempatnya gitu. Jangan sampai salah tempat, kapan harus marah, kapan harus sedih, dan kapan harus khawatir gitu. Marahlah di saat hari ini, apa yang terjadi hari ini gitu. Misalnya ada hari ini yang bikin kita marah, ya udah marah hari ini, jangan marah apa yang sudah terjadi kemarin, udah lewat, percuma marahnya, nggak ada guna gitu. Sedihlah apa yang terjadi kemarin gitu, jangan sedih apa yang terjadi ke depan gitu, terjadi aja belum kok udah sedih kan gitu. Khawatirlah apa yang terjadi ke depan, jangan khawatir yang hari ini dijalanin aja, jangan dikhawatirin gitulah gitu, kurang lebih seperti itu sih. Jadi ketika meletakkan semua pada tempatnya, tentu energi kita juga cukup nih, kapan kita harus marah, kapan kita harus sedih, kapan kita harus khawatir. Tapi kalau tempatnya aja udah salah, ya akhirnya habis energinya untuk mikirin hal yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan gitu. Dan sebetulnya kalau kita kayak Bu Verna nih memposting hal-hal yang positif gitu ya, yang sedih-sedih nggak usah gitu, itu sebetulnya juga menjadi obat buat kita ya. Saat kita jatuh kita melihat, loh dulu Shana begini, sekarang dia sudah bisa begini. Itu ada hal-hal selalu yang kita syukurin ya. Ini Bu Verna banyak sekali nih yang komentar ya, tidak bertanya tetapi komentar. Ada yang bilang bahwa ada dari mereka yang sudah SI, sudah TW juga, sudah FVT juga 3 tahun dan hasilnya tidak terlalu bagus. Itu mereka sudah down gitu, ini 3 tahun gitu. Bu Verna kok bisa sampai selama ini tetap terus melangkah. Itu ada tadi yang bertanya seperti itu. Ada juga yang menyampaikan banyak kekaguman gitu ya ke Bu Verna, tetap ya itu tadi selalu on kalau saya bilang ya. Jatuh boleh tetapi kemudian tombol on-nya tuh dipencet lagi gitu ya, kita on lagi, kita siap menghadapi lagi. Itu banyak memang yang berkomentar dari tadi saya baca ini. Yang saya simpulkan memang itu tadi. Gimana caranya kita tetap termotivasi terus, kita bagaimana caranya kita selalu ya melangkah gitu ya, nangis boleh, emosi boleh. Dan itu tadi sudah dibagikan oleh Bu Verna tipsnya, meskipun tidak semua orang punya tips yang sama ya, ada cara orang manajemen stres yang lain-lain, tetapi ini sangat-sangat berguna sekali untuk dibagikan. Saya tadi mencatat banyak hal ya, cuman kok semuanya padat gitu ya, jadi yang saya catat apa gitu ya. Saking banyaknya, satu ini ya Bu Verna, bahwa tim kita itu harus solid. Profesional itu harus solid. Dan untuk membuat solid, mau nggak mau kita harus rajin untuk follow up, rajin untuk menyampaikan tidak saja pada saat kita tidak bisa atau anak saya tidak bisa, tetapi pada saat anak saya juga sudah bisa, apa yang dia sudah bisa itu juga di follow up agar profesional ini update gitu ya. Karena kalau profesional update, paling tidak kita punya dukungan yang objektif gitu ya dari profesional, sehingga kita melangkah maju dan tetap harus memelihara hati, pikiran untuk selalu berada dalam situasi yang positif meskipun tidak mudah gitu ya. Kalau dari Bu Verna nih terakhir nih, adakah pesan yang ingin disampaikan kepada orang tua yang sekarang lagi berjuang gitu ya? Kita semua lagi berjuang, Bu Verna pun masih berjuang. Apa nih tipsnya Bu Verna? Ya, kalau dari aku sih sebenarnya bahwa perjalanan ini memang gak mudah. Dan energi kita terbatas, kita adalah manusia biasa, kita bukan superhuman gitu, kita nggak mungkin, nggak ada manusia yang punya energi yang sampai banyak banget, nggak gitu. Dan itu manusiawi, apapun yang dirasa saat itu adalah manusiawi. Ketika merasa sedih juga itu hal yang normal, ketika merasa kok nggak ada hasilnya juga itu ya wajar gitu loh gitu. Tentu kita orang tua kan punya ekspektasi, lalu ketika ekspektasinya tidak terpenuhi kan ya wajar lah kalau kita merasakan hal seperti itu. Tapi satu hal bahwa nggak ada yang salah gitu loh, dan nggak perlu saling menyalahkan gitu. Jadi nggak perlu yang kayak oh jangan-jangan aku yang salah, jangan-jangan mungkin karena pernah loh Bu, jadi waktu itu kayak ngerasa kayaknya karena aku deh, karena aku bukan ibu yang hebat. Nah hal-hal yang seperti itu kan tidak perlu, dan nggak ada, semua ibu itu adalah baik untuk anak-anaknya sendiri. Semua orang tua, bukan hanya ibu ya, bapak juga harus terlibat gitu. Semua orang tua baik untuk anak-anaknya sendiri. Tidak perlu merasa kecil, tidak perlu merasa bahwa kayaknya aku yang kurang deh ngasih sesuatu ke anak gitu. Dijalanin sambil dengan segala dukungan gitu, baik dari profesional maupun dari semuanya gitu.
Insya Allah pasti akan ada tujuan akhirnya. Walaupun kadang-kadang itu bukan tujuan awal yang kita inginkan. Tapi selama kita berjalan terus, pasti akan ada satu tempat. Daripada kita yang cuma diam aja, ya nggak akan kemana-mana. Gitu. Itu sih. Terima kasih. Artinya kita tetap harus mengafirmasi positif ya, dan kita tetap harus bilang bahwa diri kita adalah ibu yang baik, kita adalah orang yang berharga, kita berguna, kita sudah melakukan semuanya untuk anak-anak kita, tinggal sekarang kita terus berjuang, nangis boleh, capek boleh, tapi terus melangkah. Satu lagi pertanyaan boleh ya Bu di Boleh, boleh, penutup? boleh. Bu Ferdi, ya, Bu Ferdi masih sering nangis nggak? Masih Bu, masih. Aku tuh apalagi kemarin itu sampai mikir, ini normal nggak sih nangis kayak gini? Karena jangan-jangan udah masuk depresi lagi gitu kan. Sempat ada di pikiran seperti itu loh gitu. Apalagi dengan dibombardir segala informasi kan. Kan sekarang lagi inilah banget ya mental health, mental health. Ini apa jangan jatuhnya udah depresi ya gitu, karena kayak yang tiba-tiba nangis gitu. Tapi kemudian terus aku pernah ngobrol gitu sama temanku bahwa ya as long as tidak mengganggu fungsi sosial, ya itu jatuhnya bukan depresi gitu. Depresi itu beda lagi. Depresi itu udah indikasi medisnya udah beda banget ya. Ya sedih hal yang normal gitu. Tapi ya udah lagi sedih ya, udah nangis gitu sekencang-kencangnya gitu. Kadang ya itu tadi kayak lagi nyetir aja tuh, lagi nyetir sanas di belakang itu bisa nangis gitu. Cuman ya kemudian aku menggunakan air mataku itu untuk berdoa. Kan katanya kalau kita dalam Islam itu kan doa yang paling itu tuh ketika kita lagi ini ya gitu, jadi berdoa ya Allah mudah-mudahan ini karena kita nggak pernah tahu doa kita kapan nih, jadi pas lagi nangis-nangisnya daripada hanya sekedar meratapi dan kemudian dalam tanda kutip menyalahkan yang maha kuasa gitu kan, jadi aku gunakan ketika aku lagi sedih itu dengan doa ya Allah tolong ya Allah, ini saya udah berusaha banyak kayak gitu-gitu, jadi ya pasti nangis dan masih sampai sekarang masih nangis kok gitu. Jadi nggak apa-apa menangis ya, karena banyak tadi banyak yang komen saya masih menangis gitu. Nggak apa-apa menangis, nggak apa-apa Bu Ferna. Ini saya sebetulnya kepingin ngobrol terus, tapi ya 1 jam. Di belakang ya Bu, di belakang. Iya. Enggak, maksud saya ingin berbagi terus dengan orang tua yang lain. Iya, Nanti boleh, kita kapan-kapan. kita agendakan lagi. Oke, terima kasih banyak Bu Ferna atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk para orang tua yang sudah mengikuti kami. Nanti kalau tidak mengikuti secara live bisa melihat di rekamannya. Banyak hal yang bisa kita petik dari Bu Ferna, dan semoga obrolan kami ini bermanfaat bagi banyak orang. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Izin live ya. Ya, yo, saya tutup ya.